Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin qudwatil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, agenda kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini ngaji tentang syafaat. Kita lihat pengertian syafaat, kemudian kita ketahui jenis dan macam syafaat, serta kita belajar untuk bagaimana cara meraihnya. Karena syafaat semuanya telah dijelaskan baik dalam kitab suci Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala maupun di dalam sunnah yang merupakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun terkadang syafaat ini di persimpangan jalan. Artinya hampir tidak ada orang Islam yang tidak kepingin syafaat. Betul tidak sekalian? Tapi apakah kemudian dia mengerti syafaat? Belum tentu. Apakah dia iman dan yakin dengan berbagai macam syafaat yang ada? Ini juga belum tentu. Dan apakah caranya sudah benar dengan langkah yang dituju dan dijalani untuk mendapatkannya? Ini juga merupakan tanda tanya yang besar. Syafaat diberikan definisi oleh alim ulama yang ini merupakan bagian daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita semuanya iman terhadap syafaat, dan ini merupakan rukun iman bagian yang kelima, rentetan iman kepada hari akhir. Diberikan deskripsi atau definisi oleh para ulama. Menurut bahasa, artinya adalah al-wasilatu wat tolab, perantara serta permohonan. Ini menurut deskripsi bahasa. Jadi as-syafa'atu lughatan al-wasilatu wat tolab, artinya perantara atau permohonan. Dari definisi bahasa, ada definisi secara istilah atau menurut terminologi. Disebutkan oleh alimuz zaman yang merupakan ulama besar dari abad-abad akhir ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika mensyarih kitab Lum'atul I'tiqad, karya dari Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahmatullah alaih. Kitab yang syarat makna serta faidah, yang isinya merupakan sangkut pautnya urusan akidah. Beliau mengatakan, asy-syafa'atu hiya tawassut lil ghairi bijal bimanfa'atin au daf'i madharratin. Yang dimaksud dengan syafaat artinya adalah menjadi perantara bagi orang lain. Jadi syafaat itu sesuatu menjadi perantara bagi orang, dengan tujuan atau maksud untuk mengambil manfaat atau menolak mudorot. Mudorot itu adalah bahaya. Bahasa Arabnya madorot. Jelas sampai di sini Bapak sekalian? Jadi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin,
Asy-syafa'atu hiya tawassut lil ghairi bijal bimanfaatin au daf'i madaratin. Syafaat itu adalah menjadi perantara bagi yang lain untuk atau tujuan mengambil manfaat dan juga menolak bahaya. Sehingga syafaat ini mutlak adalah kepemilikan Allah. Dia yang berwenang dengan prerogatifnya, namun ada sesuatu tertentu yang mampu menghadirkannya dengan izin Allah. Sehingga nanti ada objek-objek tertentu yang mampu pula diridhoi oleh Allah untuk mendapatkannya. Sehingga kita bermohon kepada Allah untuk menjadi dua-duanya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah izin atau legalitas untuk bisa menghadirkan syafaat. Demikian pula objek yang kita inginkan syafaat itu diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga syafaat itu ada 3 syaratnya sekalian. Enten minten? Ada berapa? 3. Ngantuk napa mboten? Baru 10 menit nih. Belum ada. Syarat diberikannya syafaat oleh Allah ada 3. Jadi li syafaati salah satu syurutin. Yang pertama, idznullah li syafi'. Ya. Yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang memberi atau menghadirkan syafaat. Jadi ini bukan sembarang orang, bukan sembarang sesuatu dan tidak sesuai dengan suka-sukanya. Walaupun oleh siapapun itu sangat diharapkan olehnya. Misal, ada orang mengharap syafaat dari ustadz atau dari pemuka agama atau dari kiai katakan. Nanti dengan sesuatunya atau sesuatunya atau sesuatunya. Kula tak gondelan sorban atau kopiah panjenengan. Dengan harapan hati kecilnya itu menginginkan syafaat atau pertolongan, kersane kalau mau nyemplung neraka itu tidak jadi, dan kalau susah masuk surga itu bisa ditarik. Apakah ini akan menjadi kenyataan? Belum tentu, Pak Ibu. Kenapa? Idznullah li syafi', izinnya Allah kepada yang menghadirkan syafaat atau pemberi syafaat itu menjadi wewenang mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Harga mati darinya. Ya. Sehingga seawam-awamnya kita itu tidak boleh pasrah bonggoan, manut kepada tokoh atau pimpinan atau alim kita tanpa usaha. Ya. Kenapa? Karena agama ini adalah edukasi untuk kita diberikan pencerahan dan ilmu. Sehingga seawam-awamnya umat Islam minimal harus bertauhid, Bapak sekalian, dalam rangka menggapai keselamatan terlebih di hari kiamat. Tidak boleh kita ini terlalu polos. Arti polos, kita manut kemudian diarahkan tanpa arah atau terombang-ambing, kita tidak mengerti. Ini tidak boleh. Sehingga beragama Islam yang baik dan benar itu adalah dengan ilmu. Kita berupaya menjadi orang yang alim itu luar biasa, tapi seawam-awam kita tidak boleh kita menjadi orang yang polos, gampang taklid, yang pada akhirnya nanti jatuh pada yang namanya kultus. Ini bisa kacau balau. Ya. Oleh pihak dan oknum tertentu dikhawatirkan nantinya ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Lha awak menjaluk syafaatku ya saiki kek ono apa gitu ya. Misalkan dengan apa atau nominal sekian atau apa dan seterusnya. Padahal butuh izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbahaya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, dan ini kita semuanya sudah hafal. Ayat kursi, surat apa Pak Ibu? Surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat pinten? 255. Mohon untuk dibuka, saya dibantu terjemahnya. Tuhan yang tidak disembah melainkan Dia, Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi.
tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nggih, barakallahu fiik. Ayat 255 atau disebut oleh ulama ayat kursi. Allah berfirman utamanya pada lafaz man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, di baris ketiga, jatuh pada 2 baris setengah tersebut, yang artinya tiadalah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pemberi syafaat yang sebenarnya itu hanyalah Allah. Lah sesuatu yang diberikan legalitas dan disampaikan oleh dalil itu mendapatkan izin serta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tidak bisa, ya tidak. Kalau tidak, maka tidak bisa. Selain pada ayat kursi, ma'asyiral kiram, kita lanjutkan yang kedua, asyartu tsani, yaitu syarat syafaat yang kedua disampaikan oleh ulama, ridallah li syafi' wal masfu'. Ridho atau izinnya Allah kepada yang memberi dan yang diberi. Sebagaimana yang pertama tadi, Allah mengizinkan kepada pemberi syafaat, sekarang dititik beratkan kepada objek yang diberikan syafaat itu juga diridhoi atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang syafaat, yang hampir semuanya kita ini adalah pasif berharap yang namanya syafaat. Orang yang tidak berharap syafaat ini sangat merugi. Namun agar harapan itu tidak serta-merta bertepuk sebelah tangan, sehingga jalannya harus kita tempuh selain banyak berdoa. Maka sesuatu yang kita harap syafaatnya itu bisa hadir untuk kita dengan izin Allah, maka kita pun juga harus mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh lepas dari yang namanya keridhaan Allah, sehingga syarat-syaratnya itu ada. Termasuk yang kedua, pemberinya itu diberikan wewenang oleh Allah, dan sebagai objek itu juga diberikan wewenang serta izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ridha olehnya. Ini yang terkadang kelewat daripada kesadaran sekalian. Artinya apa? Kita terlalu slow, tidak menuju ke arah untuk nanti bagaimana caranya kita mendapatkan ridha untuk bisa mengenyam syafaat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syarat kedua ini di firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 28. Panjenengan buka lagi. Surat yang ke-21 Al-Anbiya ayat 28. Ini dalil syarat kedua, izin Allah bagi yang diberikan syafaat, yaitu keridhoannya. Monggo artinya, Pak. Segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi Allah. Mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Barakallahu fiik. Ayat 28 kita simak sekalian. Ayatnya tidak terlalu panjang. Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka dan yang ada di belakang mereka. Malaikat yang tidak terlihat pun Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, karena Allah adalah pencipta
mereka. Selanjutnya, wala yasfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi musfiqun. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai oleh Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Maka kalau melihat ayat ini, syarat yang kedua, kita sebagai orang atau hamba yang mendamba namanya syariat, yang mendamba namanya syafaat, maka harus berjuang dengan keras yang bisa menghadirkan. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan harus kita ketahui. Nanti akan kita sampaikan di akhir. Berikutnya syarat yang ketiga. Disampaikan oleh ulama, asyartu tsalits, syarat yang ketiga dikatakan adalah syafaatullah lil muwahhidin. Syafaat itu hanya bagi orang yang bertauhid saja. Kecuali satu orang, yaitu Abu Thalib pamannya Nabi, tidak bertauhid apalagi masuk Islam, namun ada kekhususan karena doanya Nabi. Berbicara tentang tauhid, yang tauhid ini urusannya sangat panjang sekalian. Yang kita tidak boleh merasa selamat dari yang namanya perbuatan syirik. Syirik itu ada dan juga banyak, dimanapun itu banyak. Ketika tahu itu adalah syirik, kita harus yakin itu adalah syirik, walaupun terhadap pelaku kita tidak boleh serampangan. Ya. Terhadap pelaku itu yang menghukumnya adalah ulama. Kita sebagai orang awam banyak diam. Hanya saja kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang bersangkutan sadar dan kita tidak sampai seperti yang tersebut. Berbicara tentang tauhid, tauhid itu lawan daripada namanya syirik. Tauhid ini menjadi tugas yang berat, bahkan paling berat, karena seumur hidup orang itu harus bertauhid. Kalau di awal dia bertauhid, pada akhirnya syirik, maka matinya ini tidak dalam keadaan baik. Nyuwun sewu sekalian. Selama ini paradigma husnul khotimah kan hanya terkotak atau terbatas. Orang kalau meninggal dunia dalam keadaan ini itu dalam bentuk-bentuk yang baik, itu dikatakan demikian. Nggih napa nggih? Meninggal dunia pas salat. Niki husnul khotimah napa mboten? Husnul khotimah insyaallah. Meninggal dunia pas malam Jumat atau pas hari Jumat. Meninggal dunia pas di batuk atau keningnya berkeringat karena mempertahankan tauhid dari godaan yang tidak terlihat. Meninggal dunia karena syahid, meninggal dunia dalam hal yang positif, ini insya Allah husnul khotimah. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya husnul khotimah yang lain itu sangat banyak. Kalau hanya terbatas pada hal-hal ini, dulu banyak sahabat Nabi yang tidak menemui sekalian. Apakah kemudian mereka tidak husnul khotimah? Tidak. Ya. Kalau kita lihat Abu Bakar As-Siddiq meninggal tidak dalam keadaan demikian, artinya tidak pas perang. Demikian pula sahabat Nabi yang lain, termasuk diantaranya Khalid bin Walid dan seterusnya. Tapi kemudian apa maksud secara luas meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah? Punya tauhid. Jadi orang bertauhid kalau meninggal dunia insya Allah husnul khotimah. Dan orang yang husnul khotimah itu meninggal dunia dalam keadaan membawa tauhid. Sehingga orang bunuh diri tidak masuk. Ya. Orang yang melakukan kemusyrikan juga tidak masuk, walaupun meninggalnya hari Jumat atau malamnya Jumat dan seterusnya. Maka dari sini kita berharap mudah-mudahan nanti menggapai yang demikian, entah apapun itu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen apa? Pengen apa misalnya? Pengen mati? Nggih, tapi yang husnul khotimah, terserah kepada Allah. Asyartu tsalis, syarat yang ketiga, syafaat hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang bertauhid. Maka disebutkan di dalam hadis Imam Bukhari, orang yang paling berbahagia dengan mendapat syafaat Nabi adalah orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya.
Dia orang yang bertauhid, yang ngerti, yang paham betul, yang tidak mencampur adukkan dengan berbagai macam kemusyrikan. Adapun orang kafir, adapun orang musyrik, adapun orang yang di luar Islam, mereka tidak mendapatkan syafaat barang sedikit pun. Sehingga Allah berfirman di surat Al-Mudaththir, surat yang ke-74 ayat 48. Panjenengan simak ayat 48. Saya mohon diterjemah sekalian. Nggih, ayat 48. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Ayat tersebut Allah berfirman, fama tanfa'uhum, maka tidak berguna sama sekali bagi mereka. Allah menyebutkan ayat demi ayat sebelumnya. Syafa'atus syafi'in, syafaatnya siapa saja yang dapat menghadirkan syafaat. Artinya ditolak oleh Allah orang yang mendapat izin untuk menghadirkan syafaat, namun objeknya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyadzan billah min syarri dzalik. Sehingga ketika mensyarah akidah wasithiyah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyatakan, begitu pula bagi orang yang berbuat kesyirikan, mereka tidak mendapatkan syafaat. Sehingga kita berharap husnul khotimah, nanti meninggal dunia wala tamutunna illa wa antum muslimun, dalam keadaan bertauhid. Berikutnya masyarul kiram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk salah satu yang mampu menghadirkan syafaat dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita menjadi yang mendapatkannya dengan keridhaan Allah. Dan Rasulullah itu ada 3 macam syafaatnya, sebagaimana dikutip di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lain. Rasulullah pada hari kiamat memiliki 3 macam syafaat. Yang pertama Asy-syafa'atul udma, sebagaimana disebutkan dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Yang pertama asy-syafa'atul udma, yaitu syafaat yang agung. Syafaat ini diberikan oleh Nabi kepada umat manusia di saat kondisi sangat kritis, yaitu di hari kiamat nanti. Kondisi lebih tepatnya berada di padang mahsyar yang lamanya saat itu 50.000 tahun. Ketika matahari didekatkan dengan jarak 1 mil, panasnya luar biasa. Yang jarak sekian diperkirakan oleh para ahli itu sekian jauhnya. Ini jaraknya 1 mil. Sehingga mereka berada dalam keadaan susah serta kesedihan yang sangat. Pada saat itu manusia mendatangi Nabi Adam, mendatangi Nabi Nuh, mendatangi Nabi Ibrahim, mendatangi Nabi Musa, bahkan juga mendatangi Nabi Isa. Nabi Isa bin siapa? Bin Maryam. Jadi kalau ada orang tidak tahu bapaknya atau tidak ada bapaknya, itu nisbat kepada umiknya. Sehingga anak di luar nikah itu nisbat kepada umiknya. Lah Nabi Isa alaihissalam itu tidak memiliki ayah, sehingga dinisbatkan kepada umiknya. Namun keseluruhan mereka itu menolaknya. Sehingga terakhir kali mereka datang menemui Nabi Muhammad SAW untuk memohon syafaat. Maka Rasulullah dengan izin Allah memberikan syafaat kepada manusia agar mereka diberikan keputusan. Ini menurut hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi diterangkan masyarul kiram, sebagaimana dalam kitab Syarah Aqidah Wasithiyah tadi,
Rasulullah memiliki 3 syafaat. Yang pertama asy-syafaatul uzma. Yang kedua, alhamdulillah. Yang kedua, syafaat Nabi untuk ahli surga menurut kitab Syarah Aqidah Wasithiyah kembali. Syafaat Nabi untuk ahli surga. Artinya bagi ahli surga yang derajatnya berada di bawah bisa naik. Ya. Artinya bagi ahli surga yang derajatnya di bawah bisa naik. Dan syafaat ini dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dimiliki oleh yang lain. Kemudian yang ketiga, masih menurut kitab Syarah Aqidah Wasithiyah. Syafaat selanjutnya yaitu syafaat yang diberikan kepada orang yang berhak masuk neraka. Artinya ada orang Islam yang baik, yang beriman, namun terancam masuk ke dalam neraka karena dosa tertentu. Ia dan billah min syarri dzalik. Maka Rasulullah diberikan izin oleh Allah mampu menghadirkan syafaat. Ya. Rasul mampu menghadirkan syafaat. Namun ini bukan hanya kekhususan Nabi. Ada di antaranya para siddiqin, ada di antaranya para syuhada, ada di antaranya para ahli Quran dan yang lain. Jadi hal tertentu itu mendapatkan izin dari Allah untuk menghadirkan syafaat, yang keridhaan Allah diberikan kepada objek yang akan diberikan syafaat. Jadi yang ketiga ini lebih luas dan lebih umum sekalian. Ya. Jadi kita ini memiliki peluang yang ketiga ini. Kemudian bagaimana cara kita untuk menggapai syafaat? Ini pertanyaan yang serius dan ini adalah pembahasan yang khusus sehingga agama ini sudah menyampaikan. Karena selama ini hampir tidak ada orang Islam yang ketika ditanya saya tidak pengen syafaat. Tidak ada orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tidak ada orang yang merasa cukup dan puas. Bahkan belum pernah ada orang yang yakin dia pasti bakal masuk ke dalam surga. Semuanya ini masih berharap-harap cemas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara untuk kita mendapatkan syafaat ma'asyiral kiram, sebagaimana disebutkan oleh alim ulama kita, yang pertama adalah dengan bertauhid, mempelajari serta mengamalkannya. Sehingga dengan itu kita akan bisa beragama secara baik. Ya, dengan itu kita bisa beragama secara baik. Orang yang bertauhid ini tidak akan pernah ada ruginya. Walaupun mungkin hidupnya di dunia juga tidak bisa terhindar dari yang namanya kesusahan, kemiskinan, ujian, prahara dan yang lain sebagainya. Sehingga tidak boleh kita itu berpikir pendek. Lek wis agama mesti uripe penak, juga tidak. Walaupun Allah berikan kebahagiaan itu tidak kasat mata. Ya. Kita tidak boleh demikian. Termasuk ketika kita hendak mencetak kader putra-putri kita titipkan di lembaga pendidikan mana, entah kita sekolahkan atau entah kita pondokkan dan seterusnya. Pokok kudu ngene nanti ngene cek penak. Ini Allah yang akan memberikan keputusan. Kita hanya bisa mengarahkan, ini bagian daripada bentuk ibadah dan syukur. Berbicara tentang tauhid, ini ujian serta gangguannya juga tidak kecil. Yang mudah-mudahan kita istiqomah bagaimanapun dan seperti apapun situasinya. Satu ketika disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, siapa wahai Rasulullah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Jadi Nabi itu akan memberikan syafaatnya pada hari kiamat bagi orang yang bertauhid dan ikhlas. Ini bagian daripada syafaat yang ketiga tadi. Ini apa kita sekalian?
Jadi syafaat itu ada 3, mulai dari syafaatul utma, syafaat untuk ahli surga, dan bagi orang yang berhak masuk neraka ada yang mendapatkan syafaat. Rasulullah menjawab, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Yang paling berbahagia nanti dengan syafaatku pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsih, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, artinya orang ini betul-betul bertauhid secara ikhlas dari lubuk hatinya. Jadi tauhid itu mboten marang dipaksa. Ndak enak dengan mertua, ndak enak dengan tetangga, atau mungkin ndak enak dengan ustadz sering ngaji kok tidak bertauhid. Ini juga tidak boleh. Sehingga kita wajib mengikhlaskan itu hanya kepada siapa? Allah semata. Tidak boleh kita arahkan kepada yang lain. Dan tauhid kita ini akan diuji suatu saat nanti. Kita harus banyak berdoa kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Sebagaimana pesannya Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim kepada Abu Dzar. Bin an uktsira min la haula wala quwata illa billah au min hauqalah. Agar Abu Dzar, wasiat Nabi yang ke-7 untuk memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah. Allahumma ja'alna minal muwahhidin hayatan wa mamatan. Mudah-mudahan kita ahli tauhid hidup maupun mati. Yang kedua, kiat untuk bisa mendapat syafaat. Tilawatul Quran, rajin membaca atau mengaji Al-Quran. Ngaji niku membaca, kalau kaji itu adalah belajar. Jadi Al-Quran ini memiliki 4 konsekuensi yang harus kita tuntaskan. Mulai membaca, memahami, mengamalkan, bahkan ikut membumikan. Lah menghafal itu nilai plus tersendiri. Sehingga ulama itu ikhtilaf. Di dalam banyak sekali kitab. Orang yang membaca Al-Quran dari langsung mushaf ataukah dari bidhahril ghaib, yaitu apalannya, itu lebih utama mana? Mereka masing-masing silang pendapat. Walaupun kecenderungan lebih utama yang apal. Karena apal ini dibarengi atau didahului oleh kerja keras. Betul tidak sekalian? Enten aku lanjutan moro-moro bangun tidur ngimpi apal Quran ya. Kalau tidurnya pas ngaji mungkin ada ya, sehingga kerungon-kerungon. Apakah kita ini pernah tidur mimpi ngapal Quran, bangun kemudian apal? Yang pernah silahkan diceritakan. Ya. Saya tunggu sambil minum teh ya, buatan Mas Heri Ciamik tehnya. Enten panjenengan tidur ngimpi apal Quran, bangun apal beberapa ayat. Kalau mungkin tidur ngimpi ngaji tapi nggak tahu surat apa, ayat berapa, ngimpi pengajian, ngimpi sholat diimami oleh siapa, mungkin ya. Tapi kalau ngimpi baca Quran, bangun apal, itu bisa jadi ada tapi jarang. Karena kecenderungan ngimpi itu dengan aktivitas sebelumnya. Dan ini mutlak merupakan wewenang Allah. Paling jenengan ngimpi ini cokotulo ya. Jangan diramesi nanti ya. Ya. Kok ngguyu ya. Baik, Rasulullah ditanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, motivasi untuk kita senantiasa mendekati Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Sehingga menurut hadis ini membaca itu hukumnya apa? Wajib karena diperintah oleh Nabi. Tapi ini sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau bisa sampai khatam, walaupun itu entah kapan. Tapi kalau membicarakan khatam, budi nate was sekolah terus dibrokoi ustaz ngekabe pun nate ya. Jadi kalau melihat Nabi yang sering khatam, sahabat yang sering khatam, bahkan alim ulama yang sering khatam, bahkan di bulan Ramadan itu mereka sering sekali khatam. Idealnya kita ini khatam rutinan Quran itu paling enggak sebulan sekali begitu. Pinten? Sebulan sekali. Boleh 3 hari sekali, tapi mungkin berat. Kita kira-kira berapa sekali sekalian?
Berapa anu sekali? Anunya ini loh ya. Dalam setahun sekali, ya, masih mending. Ya, lumayan ya, mending ya. Jadi sesering mungkin kita khatam Quran. Kenapa? Pengen syafaat. Selanjutnya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an sesungguhnya akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya. Siapa sahabat Quran? Orang yang rajin membaca, mentadaburi dan memahami serta mengamalkan isinya. Ini adalah li ashabih, yaitu sahibul Quran, bukan sahib pemilik. Tak tuku Quran tak jeneng kuwi lak sahib Quran ya. Sahibul kitab, sahibul mushaf namanya siapa, bukan itu. Tapi membaca, merenungkan, ngerti sehingga menghafalkan. Tafsirnya seperti itu. Sehingga kalau yang pertama tadi tauhid tidak begitu kasat mata, kalau yang kedua ini adalah Al-Qur'an sangat kasat mata sekali. Sehingga sebisa mungkin kita sering khatam. Berikutnya, yang ketiga, cara mendapatkan syafaat. Berpuasa. Napa Bapak Ibu? Berpuasa. Ini juga tidak gampang. Puasa ini disinggung oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain. Ini ibadah yang bisa dikatakan panjang. Karena kalau kita berwudu dan sholat butuh beberapa menit. Namun kalau kita berpuasa butuh 1 hari. Mulai dari subuh sampai dengan maghrib. Lah puasa yang wajib sudah kita kenali, yang sunnah pun monggo untuk ditambah. Ketika puasa Ramadan itu hukumnya wajib, Allah mengiringkan dengan kalimat la'allakum tattaqun, itu sebagai momentum kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi dengan berpuasa kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi puasa itu susah. Nggih napa nggih? Terlebih di zaman-zaman yang kita ini butuh tenaga. Terlebih di zaman-zaman yang kita ini disuguhi dengan berbagai macam keadaan kurang begitu bersahabat. Kalau berpuasa di daerah yang dingin, misalkan pas ke Mojokerto atau ke Batu, itu seneng. Iya, tengok-tengok neng jero villa ya. Tapi kalau pas di Sidoarjo atau Surabaya atau Gresik, siang hari kita beraktivitas, saya jamin secara manusiawi nalurinya itu akan batin ngelak. Nggih napa nggih? Biasanya puasa niku ngelak napa luwe wis kala? Nggih bareng ngelak luwe, iringannya kan seperti itu ya. Mosok ngombe tok ya. Sebagaimana kita ini ada minum, nanti pasti ada makan ya. Walaupun ini juga tidak wajib-wajib nemen. Jadi ngelak ini memang susah. Dan penanggulannya obat satu-satunya ngelak niku napa? Minum ya. Sehingga kalau ada orang ngantuk suruh wudu, suruh ini, ya itu membantu sedikit, tapi obat ngantuk itu paling mujarab tidur. Sebagaimana obat syahwat paling mujarab menikah. Baru kalau tidak ada alternatif puasa ya. Obat paling mujarab itu menikah. Kita kembali kepada puasa. Dengan ujian yang kita seakan-akan susah untuk bisa lolos darinya. Tapi bagi siapa yang bertekad, Allah akan memberikan kemudahan. Sehingga walaupun 1 bulan bleng kita tidak mokel. Dan ini introspeksi bagi umat Islam. Kadang gelem tarawih ra gelem poso, ngene napa nggih? Enten sing gelem poso ra gelem menutup aurat. Enten enggak gelem poso, enggak gelem tarawih, enggak gelem nutup aurat tapi riyo ya nomor 1. Ngriyayani napa ya. Ya ndak apa-apa ya. Riyo nomor 1. Kancane sik kesel poso wis mipik. Tahu mipik jamaah? Belanjane lho. Baik, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lain seputar puasa. As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamati. Puasa dan Al-Qur'an pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada hamba. Yaqulu shaim au yaqulu siyam. Puasa akan berkata kepada Allah yang sekarang merupakan ibadah, nanti akan ada wujudnya. Ai Rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahwata.
awis syahwati bin nahari fasyafi'ni fih. Wahai Allah, wahai Tuhanku, dengan aku menjadi penahannya dari makan maupun syahwat pada siang hari. Saat ini perkenankan aku untuk memberikan syafaat untuknya. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu an-nauma bil laili fasyafi'ni fi. Dan kata Al-Qur'an, ya Allah, ya Tuhanku, dengan sebab aku menjadi penghalang banyak tidurnya pada malam hari. Sehingga orang berpuasa itu bukan sekedar menahan makan minum, tapi juga syahwat yang tidak kelihatan ditahan. Orang baca Quran itu bukan hanya di waktu luang, bahkan malam hari tidurnya dikurangi untuk ngaji. Malam hari tidurnya dikurangi untuk ngaji. Sehingga Allah memberikan izin fayusyafa'an. Dua-duanya ini akhirnya memberikan syafaat. Oleh karena itu kita gapai syafaat dengan tauhid. Yang kedua tadi dengan apa? Baca Al-Quran. Yang ketiga dengan puasa. Yang keempat, sering berdoa setelah mendengarkan adzan. Apa yang dimaksud doa setelah adzan? Dan alhamdulillah kita ini semakin banyak masjid ataupun musola, adzan itu sudah semakin sering terdengar. Dan di mana yang kita jawab? Yang kita hendak sholat di sana. Karena adzan ini saking banyaknya sering terdengar dan seterusnya. Berbicara tentang doa setelah adzan. Ini kalau menurut letterlek hadis atau teksnya riwayat, yang adzan setelahnya tidak berdoa, tapi yang mendengarkan. Tapi ada sebagian ulama berpendapat karena yang adzan pun ikut mendengar, ya boleh berdoa. Ya. Adapun kita yang tidak atau jarang sekali adzan dengan mendengar adzan berdoa dalam rangka menggapai syafaat dari Rasulullah. Lah berbicara tentang doa adzan ini, masyarul kiram, dikutip oleh Imam Bukhari sebagaimana hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang membaca ketika mendengar adzan. Berarti setelahnya adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil lati wa'dah. Hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW yang bunyinya permohonan, ya Allah, ya Rabb, pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat wajib yang didirikan, berilah wasilah atau derajat tinggi di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, serta bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji sebagaimana yang kau janjikan. Alladzi wa'ata halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka bagi orang itu akan diperkenankan syafaatku pada hari kiamat. Ya. Sehingga kalau kita kenal adzan dengan histori yang panjang, adzan ini dulunya merupakan panggilan untuk mengordinir para sahabat di Madinah hadir sholat jemaah. Sehingga fungsi adzan itu untuk memanggil, bukan buat unen-unen saja. Ya. Karena ada orang adzan wis ini gitu ya. Bukan adzan kemudian kita sholat. Nggih napa nggih? Enten malih yang tidak begitu seneng adzan gebrebekan mentolo mateni sekring atau meterani lampu ya. Di desa ada yang tidak suka seperti itu. Ya, berarti ada indikasi sehingga datangkan para peruqyah. Mungkin jinnya itu bukan jin Islam ya, yang menghinggapinya, sehingga tidak senang adzan. Yang repot kan jin Islam, kemudian podo jurusnya diruqyah tambah angel ya. Kalau yang tidak sudah jelas beda. Ya, tinggal dibacakan agar Allah memberikan izin untuk keluar, atau kalau tidak dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dulu di Madinah ini punya dua muadzin, yaitu yang pertama namanya Bilal bin Abi Robah. Bilal bin Robah. Kalau Atok bin Abi Robah itu tabi'in. Yang kedua namanya Abdullah bin Maktub. Ini buta orangnya. Adapun di Mekah namanya Ibnul Mahdurah. Di Mekah namanya Ibnul Mahdurah. Ini dikutip dalam kitab Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam oleh Imam Ibnu Hajar. Dan adzan yang kita kenal
Itu adzan sebagaimana yang diriwayatkan dari Bilal. Adapun adzan yang lain yang Ibnul Mahdurah mengajarkan, yaitu adzan yang sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama setelahnya dengan tambahan syahadat 2 kali, baik di asyhadu alla ilaha illallah maupun asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian selesai ya. Adzannya sedikit berbeda dengan adzan yang dibawakan oleh Bilal maupun Ibnu Maktum. Kemudian masyiral kiram, ketika adzan itu menjadi syariat untuk terselenggaranya sholat berjamaah atau secara kolektif, maka dulu adzan ini berasal dari mimpinya Umar bin Khattab, sehingga beliau itu disebut muhaddatsun, orang yang mendapatkan ilham, sehingga layak Sayyidina Umar itu ketika berjalan setan atau minggir ya. Karena apa? Karena beliau termasuk orang luar biasa, sekiranya ada nabi layak untuk menjadi nabi, karena sudah tidak ada nabi lagi sehingga menjadi sahabatnya nabi. Tapi yang lebih utama dari beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Dan sampai sekarang tidak ada dalil pun menyebut orang kalau berjalan setan minggir. Tapi kalau kita berjalan tidak karu-karuan lagi ya. Ya, godul basore wangel nggih napa nggih? Ya. Berikutnya yang kelima, kiat untuk menggapai syafaat berikutnya adalah tinggal atau bermukim di Madinah. Tinggal atau bermukim di Madinah. Ya sabar ya tabah sampai wafat di sana. Sehingga Madinah yang menjadi kota kedua Nabi atau kota suci kedua umat Islam. Luar biasa. Kotanya tenang, banyak alim ulamanya. Pahalanya sholat di masjid Nabi itu sangat tinggi. Disebutkan masyiral kiram, di sana itu ada masjid Quba yang kurang lebih sekitar 4 atau 5 km dari Madinah, yang Nabi dulu sering berkunjung di hari Sabtu, yang kalau bersuci dari rumah sholat 2 rakaat itu nilai pahalanya sama dengan umroh ya. Luar biasa sholat di sana. Berbicara tentang tinggal di Madinah, Abu Sa'id Al-Khudri pernah menyampaikan sabda Nabi, hadis riwayat Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yasbiru ahadun ala la yasbiru ahadun ala la awaiha fayamutu au fayamuta illa kanat lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamati idza kana musliman au la yasbiru ala la awail madinati wa shiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamati au syahidan. Imam Muslim meriwayatkan 2 hadis yang berbeda. Yang pertama, tidaklah ada orang yang sabar dengan kesusahan tinggal di Madinah sampai mati, kecuali akan aku beri syafaat atau aku menjadi saksinya pada hari kiamat. Dan ini sahabat dulu sudah mengalaminya. Dan tidaklah seorang dari umatku sabar terhadap cobaan di Madinah, kecuali akan aku beri syafaat padanya dan saksi pada hari kiamat. Namun orang yang tidak beriman nanti menjelang akhir zaman akan keluar dari sana. Ini salah satu dari 2 kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal laknatullah alaihi. Kemudian hadis yang lain masyiral kiram, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dan seterusnya. Masih kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni asfa'u au usyafa'u liman yamutu biha. Barang siapa yang ingin mati di Madinah, kalau bisa di sana. Ini kalau rezeki nanti akhirnya dimakamkan di Baqi. Kenapa? Sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang yang meninggal dunia di Madinah. Ini janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini sahih, termasuk bagian daripada akidah. Sehingga tak heran
Ketika orang berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah, di antara bagiannya adalah ziarah Masjid Nabawi kemudian meninggal dunia, Allah akan memberikan hal-hal yang baik yang berlipat-lipat, syafaat Nabi, bangkit hari kiamat dalam keadaan berikhram, membaca talbiyah seterusnya dan yang lainnya. Ini di antara kelebihannya. Yang berangkat Pak Nanang nggih. Mudah-mudahan umrohnya mabrur. Yang keenam, kiat menggapai syafaat berikutnya, yaitu memperbanyak sholawat Nabi. Yang hari Jumat kemarin kita perbanyak, yang hari apapun silahkan. Walaupun sekedar bacaan paling pendek, dan kalau pengen sempurna, ya sebagaimana yang kita baca ketika sholat. Itu kalau dikompilasikan ada 6 riwayat macam-macam. Nabi menjamin dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling berat mendapat syafaatku pada hari kiamat, orang yang paling banyak baca sholawat. Ini janjinya Nabi. Yang ketujuh, sudah suruk nih, jenengan yang sabar, pengen syafaat sabar. Yang ketujuh, kiat untuk menggapai syafaat berikutnya, sholatnya sekelompok orang Islam terhadap jenazah Islam. Ya. Sholatnya sekelompok orang Islam terhadap jenazah Islam, sehingga harapan kita meninggal diketahui oleh orang, sehingga diperlakukan secara syariat Islam, termasuk disolati oleh banyak orang Islam. Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yasfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Tidaklah ada jenazah disolati oleh orang Islam yang jumlahnya sampai 100, melainkan ketika semuanya mereka mohonkan syafaat, pasti akan diberikan syafaat. Sehingga kalau bisa disolatkan banyak. Tapi kalau tidak, maka dibuatlah shaf yang ganjil. Setidaknya itu dibuat di 3. Dan pahalanya orang yang sholat jenazah itu juga sangat banyak, yaitu mendapatkan pahala qirat. Ya. Berikutnya, masih dalam hadisnya riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fih. Tidaklah ada orang Islam meninggal dunia lalu disolati oleh 40 orang yang bertauhid. Jadi 40 ini orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, maka melainkan Allah akan memberikan syafaat kepadanya. Jadi dia diberikan legalitas syafaat dari Allah. Selanjutnya yang terakhir, ya, sudah terakhir ini jamaah. Ya. Yang terakhir, memperbanyak sujud, artinya sesering mungkin sholat. Hadis ini sangat renyuh sekali, disampaikan oleh Abu Barzah al-Aslami, atau nama beliau Rabi'ah bin Ka'ab. Ini orang yang sering membantu Nabi, namun orientasinya adalah akhirat. Ini secara tidak langsung menghenyakkan kita yang masih cinta terhadap duniawi. Menurut hadisnya Imam Muslim, beberapa kali Nabi itu memerintah Abu Barzah ini untuk meminta sesuatu, tapi enggan untuk menjawab. Artinya enggan untuk meminta. Ayo mintalah wahai Abu Barzah, nggih nedina apa Rasul, begitu ya. Seakan-akan itu tidak punya permintaan, sampai dipaksa beberapa kali, sampai kemudian insya Allah benjang kula kabari. Beda dengan kita, nggih napa nggih jalan. Kadang gurung nyapo-nyapo lek iso oleh ya. Jadi hak setelah kewajiban. Bon barang ngoten niku kan lek iso oleh sadurunge nyapa begitu ya. Maka selanjutnya Abu Barzah menjawab, saya hanya meminta untuk dapat membersamai panjenengan di surga. Ya, yaitu as'aluka murafaqataka fil jannah, saya bermohon untuk bisa menemanimu di surga wahai Rasul.
Akhirnya Rasulullah bertanya, apakah hanya itu? Iya, hanya itu saja ya Rasul. Maka kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Agar keinginanmu bisa terwujud, bantu diriku dengan memperbanyak sujud. Radhiyallahu an wa sallallahu alaihi wasallam. Jadi 8 ini adalah cara instan. Namun kita butuh istiqomah, mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka-mereka yang layak untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita. Jasmani sudah menanti ya. Rohani tidak usah ada yang ditanyakan lagi. Terkait dengan syafaat, pengertiannya jelas, pembagiannya juga jelas. Demikian pula dengan syaratnya juga jelas. Intinya Nabi itu punya syafaat 2 dan juga 3. Namun yang ketiga ini siapapun yang memang diberikan izin oleh Allah juga bisa. Dan 8 cara untuk menggapainya mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Dan insya Allah kapan-kapan kalau ngaji akan saya tanya ya. Siap nggih? Ini pelajaran jamaah. Ibarat kita mondok pesantren kilat ya. Ngaji syafaat hanya 1 pertemuan. Barakallahu fikum. Terima kasih atas atensinya. Mari kita usaikan majelis kita dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.